Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, fa bisakri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa fuj'ati niqmatika wa tahawuli afiyatika wa jami'i sakhatika. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qubur wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Akhawati fid din, a'azani wa a'azakunallah. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, Majlis Ta'lim Masjid Al-Azhar yang selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Jalla wa Ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini di hari Rabu pekan kelima, kita kembali bersua dan berjumpa untuk ta'ammuk dan tafaqquh fid din, untuk memperdalam din Allah dan agama Allahu Jalla wa Ala. Dan ini adalah satu kenikmatan yang sangat luar biasa yang kita dapatkan. Tidak semua muslimin, tidak semua muslimat mendapatkan nikmat sebagaimana yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Doa kita dan harapan kita kepada Allahu Jalla wa Ala, semoga apa yang kita lakukan ini terhitung sebagai amal saleh kita dan terhitung sebagai mizan hasanat kita, sekaligus juga sebagai penerang di alam barzah dan di alam kubur kita. Dan semoga dengan apa yang kita lakukan ini sebagai caranya Allah Jalla Jalaluh untuk menjatuhkan ridha dan rahmatnya atas kita semua, sehingga kita semua dimasukkan ke dalam jannah dan surganya tanpa ada hisab. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menyampaikan amanah Allah, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita tentang iman dan Islam, sehingga kita bisa merasakan manisnya keimanan dan lezatnya keislaman. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, pada kesempatan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang prosesi kematian manusia, khususnya orang mukmin, yang dimana berbagai macam kenikmatan didapatkan oleh seorang hamba yang muslim ketika dia tersebut mampu untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nangkir. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Wa madinuka, apa agamamu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Sanggup untuk menjawab seketika, kuburannya diluaskan sejauh mata memandang. Dalam riwayat yang lain diluaskan 70 hasta kali 70. Subhanallah. Ditampakkan surga untuknya, dibukakan pintu jannah, pintu surga untuknya, hingga dia bisa merasakan aroma sedap, aroma wangi yang datang dari surga.
sekaligus juga dipakaikan dari pakaian surga, dan kemudian dia tersebut ditemani oleh amal solehnya yang berwujudkan manusia yang berwajah rupawan hingga nanti terjadinya apa? Kiamat. Nah, kemudian kita ingin meninggalnya kita itu dalam kondisi yang husnul khatimah, meninggal dalam kondisi yang baik, meninggal dalam kondisi seluruh dosa-dosa terampuni, meninggal dunia seluruh amal saleh diterima oleh Allah Jalla wa Ala. Masih ingat gak ibu-ibu doa husnul khatimah? Pasti lupa. Gak pernah baca kan? Padahal tanda kematian sudah ada loh pada ibu-ibu ini. Nah, loh, kan ada satu hadis yang sudah kita sampaikan. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan juga oleh Al-Imam Ibnu Majah. A'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 dan 70 tahun saja. Wa aqalluhum man yuzalik. Sangat sedikit yang lewat ya 70 tahun. Ya. Dan kita yang sudah lewat umur 70 tahun mendapatkan gelar apa? Istilahnya apa? Bukan. Nah, lupa lagi. Ini memang per 3 bulan tuh nggak enaknya begitu. Sudah, maaf ya, kondisi akal kita kan mulai berkurang karena faktor usia. Ini ketemu per 3 bulan, di mana ingat. Dapat hadiah. Nggak jadi sudah. Asarallahu fil ardh. Tawanan-tawanan Allah Jalla wa Ala yang ada di muka bumi. Nah, siapa yang lewat 70? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, segelintir kan? Gak sampai 10. Rata-rata sudah mangkat, sudah meninggal dunia. Ya. Yang umur 60 tahun semuanya kan? Sudah masuk umur 60 tahun. Ya, berarti tanda kematian itu sudah dia dapatkan banget. Karena rata-rata kita itu meninggal dunia antara 60 dan 70 tahun. Kita lihat Nabi kita Muhammad SAW meninggal umur berapa? 63. Khalifah yang pertama. Siapa khalifah yang pertama? Abu Bakar As-Siddiq. Nama aslinya Abdullah bin Utsman. Meninggal umur berapa? 63 juga. Umar bin Khattab, khalifah yang kedua, meninggal umur berapa? 63 juga. Kemudian Utsman bin Affan 72. Kemudian Ali bin Abi Thalib umur 63. Nah, kita antara itu ibu-ibu. Berarti kan, maaf saya ngomong tadi itu memang ada. Tanda kematian itu ada banget di wajah ibu sekarang ini. Kenapa sampai lupa itu doa husnul khatimah? Masih ingat nggak? 5 hari sebelum Rasulullah itu mangkat dan meninggal dunia, beliau itu sering membaca doa berikut ini. Allahumma gfirli warhamni wa alhiqni bi rafiqil a'la. Sudah dikirim sama ibu kepala sekolah. Oh, nggak ada ya? Allahumma gfirli. Doa sama-sama. Allahumma gfirli warhamni wa alhiqni bi rafiqil a'la. 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 Artinya sebenarnya ibu sudah catat ini. Nah, sudah catat cuma di buku yang lain. Nah, seperti itu. Ya Allah, ampunlah dosa-dosaku.
Apalagi kondisi kita sakit. Karena hikmah dari sakit itu kan penghapus dosa untuk kita yang muslim, bukan begitu? Warhamni, ya Allah, jika sebab sakit ini aku mangkat, aku meninggal dunia, berikan rahmatmu dan kasih sayangmu untukku. Jadikanlah kematianku ini husnul khotimah, meninggal dalam kondisi yang baik, meninggal dalam kondisi seluruh dosa terampuni, meninggal dalam kondisi seluruh amal soleh diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Wa alhiqni bi rafiqil a'la. Ya Allah, jika sekiranya sebab sakit ini aku meninggal dunia, tolong susulkan aku dan kumpulkan aku bersama orang-orang yang memiliki martabat yang tinggi. Siapa dia? Ada 4 golongan. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 69. Surah yang keempat, ayat berapa Bu? 69. Coba kita lihat Al-Quran, surah yang keempat, ayat 69. Siapa saja 4 golongan itu? Yang pertama Al-Anbiya, para nabi. Ya Allah, kumpulkanlah aku bersama para nabi dan para rasul. Yang kedua As-Siddiqin. Siapa? As-Siddiqin. Siapa di situ? Orang-orang yang jujur dan benar dalam masalah keimanan. Di antaranya Abu Bakar As-Siddiq. Benar ibu-ibu? Surah An-Nisa ayat berapa? 59 apa 69? 69. Sahih? As-Siddiqin itu artinya orang yang jujur dan benar dalam masalah keimanan. Yang ketiga Asy-Syuhada, orang yang mati syahid. Yang keempat As-Salihin, orang-orang yang saleh. Jelas ibu? Nah, doa ini selalu kita baca. Hatta ibu merasa sehat sekarang ini, ketika sujud sebelum salam baca. Kenapa alasannya Bu? Kenapa kita baca Bu? Hatta saya baca, hatta yang muda baca, hatta anak kecil baca, apalagi ibu-ibu. Kalau ibu-ibu pasti wajib dibaca itu. Kenapa Bu? Karena tandanya sudah ada. Ingat ya, Allahu Akbar. Bukan nakut-nakutin. Semua kita nggak tahu siapa yang duluan, entah saya atau ibu. Ya, mungkin ibu duluan kan, seperti itu. Nah, maka oleh sebab itu supaya kita siap menghadapi kematian itu, kalau toh kematian hadir kepada kita, husnul khatimah. Itu dibaca oleh Nabi sebelum meninggal dunia. 5 hari sebelum meninggal dunia selalu dibaca oleh Nabi SAW. Allahumma gfirli warhamni wa alhiqni bi rafiqil a'la. Nah, itu hafalan bulan depan ya, insyaallah. Kalau bisa setiap bulan deh, jangan 3 bulan lupa ibu-ibu ini. Allahu Akbar. Kita sadar dirilah kondisi kita ini, tambah hari bukannya tambah ingat, tambah lupa. Jelas ibu-ibu? Naam. Ala kulli hal ibu-ibu. Nah, saya ingin tanya juga itu. Kalau orang mau meninggal dunia, dianjurkan untuk membaca apa? La ilaha illallah. Dan itu sebagai tanda husnul khotimah yang pertama. Kalau kita melihat ada teman kita mau qaid, mau meninggal dunia, dianjurkan kita untuk apa? Mentalkinkan. Talkin itu apa artinya? Menuntun, membimbing agar orang yang mau meninggal dunia tersebut sanggup untuk mengucapkan apa? La ilaha illallah. Jangan nangis di situ. Kalau nangis akhirnya jadi tegang si mayit itu. Akhirnya nggak terucap apa-apa. Kata Nabi SAW di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dan dikuatkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, lakinu mautakum la ilaha illallah. Tolong bimbing orang yang mau meninggal dunia tersebut agar sanggup untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah 1 kali, udah cukup. Jangan berulang-ulang. Jelas ibu? Kenapa? Kata Nabi,
Dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa ucapan terakhirnya sebelum meninggal dunia la ilaha illallah, maka jaminan surga untuknya. Subhanallah. Nah, makanya itu doa selalu dibaca. Dan tahlil itu selalu kita baca kan setiap hari. Hari ini berapa kali kita baca udah? Setelah salat wajib aja banyak banget kan? Apalagi setelah salat subuh ada penambahan kata yuhyi wa yumit. Berapa kali tuh? 10 kali. Belum yang biasa, yang la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, ya kan? Subhanallah. Zikir pagi kalau bisa 100 kali, kalau enggak bisa 10 kali, kalau enggak bisa 1 kali kan? Seperti itu. Mantapkan itu tauhid ya Bu ya. Subhanallah. Enggak pernah datang ke kuburan cari wangsit lagi kan? Subhanallah. Suami yang serang bukan hasil memelet kan? Nah, ya karena itu kan syirik. Kalau dia melakukan perbuatan dosa syirik, percumalah ucapan la ilaha illallah dia tersebut. Padahal penerang kuburan kita yang paling utama itu apa? Tauhid. Itu yang pertama. Catat itu. Makanya oleh sebab itu, kalau kita ingin kuburan kita terang, tauhidkan Allah Jalla wa'ala. Esakan Allah Jalla Jalaluh. Beribadahnya kita hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Karena arti tauhid itu la ilaha illallah artinya apa Bu? Bukan. Salah itu. Realitanya ada nggak manusia yang menyembah selain Allah? Oh banyak. Oke. Berarti arti itu tepat nggak? Tidak ada Tuhan selain Allah? Salah, kurang tepat. Arti yang tepat itu adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang pantas untuk disembah kecuali Allah Jalla wa'ala semata. Artinya ketika kita mengucapkan la ilaha illallah itu, kita menetapkan, mengisbatkan namanya. Mengisbatkan atau menetapkan satu-satunya zat yang pantas untuk disembah kecuali Allah. Jelas? Konsekuensinya harus menafikan Tuhan-Tuhan selain Allah Jalla wa'ala. Ada yang menyembah batu, oh nggak layak disembah. Ada yang menyembah pohon, gak layak, gak pantas untuk disembah. Ada yang menyembah matahari, gak layak, gak pantas untuk disembah. Yang pantas untuk disembah hanya siapa? Itu tauhid. Dipastikan kita mentauhidkan Allah dan menafikan segala bentuk kesyirikan. Syirik ada dua, ada syirik besar, ada syirik kecil. Ya kan? Nah kita tinggalkan dua-duanya. Makanya saya tanya tadi, masih suka ke kuburan cari wangsit, bertawasul dengan ahli kubur? Masih suka tuh jalan-jalan wisata religi ke kuburan zaman dulu kan? Dulu ya, 30 tahun yang lalu ya, sebelum ustadz hadir di kajian, ya kan? Seperti itu. Itu syirik gak Bu? Ngapain ke sana Bu? Ngapain? Bertawasul saat doa-doa deh, doa apa? Doa itu minta sama Allah, bukan kepada mayit. Jelas Ibu? Nah, itu pastikan tuh. Itu penerang pertama kali kuburan kita, la ilaha illallah. Sanggupnya kita menjawab pertanyaan mungkar dan nangkir karena ada tauhid. Nah, makanya ada doa juga dalam surah Ibrahim, surah yang ke-14 ayat 27. Masih ingat nggak? Doa agar kita bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nangkir. Pasti lupa. Apa doanya? Surah Ibrahim, surah ke-14 ayat 27. Ayat 27. Apa di situ? Coba baca ibu-ibu. Saya ingin memastikan. Coba baca. Qurannya, ayatnya baca. Subhanallah, jangan sampai kita nggak bisa baca. Jilbab kita kan sudah masya Allah banget, bermerek gitu. Nah, yusabbitullahu alladhina amanu bil qauli tsabit fil hayati dunya wal akhirah. Nah, ada doa.
Ya, baca nih sujud dan sebelum salam. Allahumma sabbitni biqauli tsabit fil hayatid dunya wal akhirah. Nanti dikirim juga ya. Ini sudah disampaikan 3 bulan yang lalu. Cuma ibu-ibu lupa. Allahumma sabbitni biqauli tsabit fil hayatid dunya wal akhirah. Ya Allah, kokohkanlah aku dengan perkataan yang kokoh, keimanan yang kuat, sanggup menjawab pertanyaan mungkar dan nangkir. Karena isi pertanyaannya mungkar dan nangkir, tauhid, keimanan. Marabbuka, siapa Tuhanmu? Rabbi Allah, Tuhanku Allah. Wa madinuk, apa agamamu? Tauhid juga. Dinil Islam, agamaku Islam. Wa man nabiyuk, siapa nabimu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sabbitni biqauli tsabit fil hayati dunya wal akhirah. Sama-sama. Ini memang perlu diulang-ulang begini ya. Allahumma sabbitni biqauli tsabit fil hayati dunya wal akhirah. Allahumma sabbitni biqauli tsabit fil hayati dunya wal akhirah. Tidaklah kita meninggal dunia kecuali ada tauhid, ada keimanan kepada Allah. Makanya nasihatnya para anbiya, ya, termasuk Nabi Yakub alaihissalam, ketika mau meninggal dunia, apa nasihatnya buat anak-anaknya itu? Lima ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah setelah mangkatnya aku, wafatnya aku? Kata anak-anaknya, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Yang kita sembah sama sebagaimana ayahanda sembah, yang disembah oleh nenek moyang kita Nabi Ibrahim alaihissalam, kakek-kakek kita Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang esa, Tuhan yang tunggal, yaitu Allahu Jalla wa'ala, Tuhan yang satu, yaitu Allahu Jalla Jalaluh. Dan kami pastikan kami ini adalah orang yang muslim, yang selalu berpasrah kepada Allahu Jalla wa'ala. Naam, tauhid. Tauhid bu, pastikan bu, acara-acara syirik jangan sampai kita ikut lagi. Jelas bu? Nah, banyak syirik di antara ibu kadang, maaf, gak mau melakukan perjalanan di hari Selasa, benar nggak? Ya kan? Kemudian kalau hamil diletakkan gunting dan jarum di bagian ya pakaiannya, bukan begitu? Kemudian gak mau mengadakan acara tertentu, termasuk pengajian di bulan Safar, benar kan? Nah, takut banget kalau ada burung ya gagak yang hinggap di rumah kita, siapa nih yang meninggal? Itu syirik semuanya. Belum lagi mandi ini mandi itu, syirik semua bu ya. Tinggalkan tanpa sadar itu. Jelas? Termasuk suami-suami kita tuh tolong diinfokan, kakek-kakek kita itu diinfokan. Jelas ya, njit-njit kita itu diinfokan. Tuh beli tanah nggak mau, tusuk sate, lambat lakunya. Nomor 4, nomor 13, syirik kan semua. Na'udzubillah min dzalik. Seakan-akan rizki itu ya dari angka-angka tadi atau dari tanah-tanah tadi itu, rizki minallah. Seakan-akan sesuatu hal yang sifatnya celaka itu dari hal-hal yang seperti itu. Padahal semua yang menguasai kebaikan itu siapa? Allah. Yang menguasai segala bentuk keburukan dan kejelekannya siapa? Allah. Tauhid. Tauhid bu ya, ini paling pentingnya. Modal utama kita masuk ke surga dan kuburan kita jadi terang benderang adalah tauhid. Itu yang pertama. Subhanallah. Yang kedua adalah ibadah salat. Salat amalan penerang kita di kuburan tersebut. Bahkan menamangi kita nanti. Subhanallah, disebutkan di dalam satu hadis yang derajatnya hasan, dihasankan oleh Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah, dan juga Syekh Shalih Al Fauzan. Ketika kita tersebut sudah dikembalikan ruh kita, masih ingat nggak? Ruh itu mati nggak sih bu? Masih ingat nggak? Ada berapa makhluk yang tidak mati?
Pasti lupa. Padahal ibu catat 9, yang mengatakan 9 tadi itu baru kajian kemarin 2 hari yang lalu. Makanya ingat. Subhanallah. Yang pertama itu jannah, surganya Allah Jalla wa Ala. Meskipun ya terjadi kiamat, tapi surga tidak hancur. Ya Allah, ibu-ibu, di Al-Azhar dicatat, di As-Salam dicatat, hari ini dicatat lagi. Ya Allah, ya Rabb. Saya tahulah muka-muka ibu, nenek-nenek kita semua, tante-tante kita semua, kakak-kakak kita semua. Iya kan? Catat lagi tuh. Catatan yang kemarin kemana? Yang pertama surga, ala kulli hal lah, sudahlah, maklumin lah. Kita sebagai cucu, sebagai keponakan gak boleh marah. Nah, yang pertama surga, yang kedua neraka, yang ketiga arasy-Nya Allah, singgasananya Allah, yang keempat kursinya Allah, yang keempat apa? Kursinya Allah. Apa yang disebut dengan kursi? Bukan sendiri. Aras sendiri, makhluk sendiri, kursi sendiri. Kan ada hadis mengatakan perbandingan kursinya Allah dengan perbandingan arasy-Nya Allah dengan kursinya Allah ibarat kita melemparkan gelang ke padang pasir. Padang pasir itu arasy-Nya Allah, kemudian kursinya Allah itu ya gelang tadi itu. Berarti berbeda enggak? Sama-sama makhluk, tapi aras sendiri, kursi sendiri. Pasti ingat yang baru mengaji apa disebut dengan kursinya Allah yang 2 hari lalu? Tempat Allah Jalla wa Ala menginjakkan kedua telapak kakinya. Bukan sebagaimana kursi yang kita duduki ini ya. Yang disebut dengan kursinya Allah Jalla wa Ala, kata sahabat Abdullah bin Abbas, tempat Allah Jalla wa Ala menginjakkan kedua telapak kakinya. Telapak kakinya Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Jalla wa Ala. Tidak perlu untuk kita hayalkan, tidak perlu untuk kita bayangkan, tidak perlu untuk kita tanyakan bagaimana tentang telapak kakinya Allah Jalla wa Ala. Tidak perlu juga kita menyerupakan, bahkan haram menyerupakan telapak kakinya Allah dengan telapak kakinya kita atau telapak kakinya makhluk. Jelas ibu-ibu? Ala kulli hal, tambahan ilmu yang sudah kita sampaikan juga. Telapak kaki, naam, Allah Jalla wa Ala memiliki kaki, dan kakinya Allah Jalla wa Ala sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Jalla wa Ala. Benar, Allah memiliki tangan, tangannya Allah Jalla wa Ala sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Jalla wa Ala. Tidak boleh dibayangkan, tidak boleh ditanyakan bagaimananya, tidak boleh untuk diserupakan, dan tidak boleh ditakwilkan maknanya. Jelas, itu keyakinan kita, tauhid ini. Nah, jelas ibu-ibu? Kemudian yang kelima, al-qalam. Al-qalam itu apa? Pena, makhluk yang pertama. Ya. Pencatat takdirnya makhluk. Itu al-qalam. Yang keenam, Lauhul Mahfud. La haula wa la quwata illa billah. Yang pertama surga. Yang kedua neraka. Yang ketiga arasy-Nya Allah. Yang keempat kursi. Yang kelima apa? Qalam atau pena. Penulis takdirnya, ya, takdirnya makhluk. Namanya apa? Qalam atau pena. Makhluk yang pertama. Kalau manusia yang pertama siapa? Nabi Adam. Tapi kalau makhluk yang pertama, al-qalam, pena. Di situ Allah memerintahkan kepada pena untuk menulis takdirnya makhluk sampai hari kiamat kelak. Nah, pena tidak hancur juga. Bukan pena yang ibu pegang ya. Pena yang Allah Jalla wa Ala ciptakan pertama kali. Makhluk yang pertama yang Allah ciptakan pertama kali. Yang keenam, Lauhul Mahfud. Lauhul Mahfud. Lala lau Lauhul ya. Lauhul Mahfud. Naam.
Lauhul Mahfud. Tempat Allah Jalla wa Ala menuliskan takdirnya makhluk. Tempat Allah Jalla wa Ala menuliskan takdirnya makhluk. Ya. Takdir al-azali, takdir yang enggak bisa berubah. Naam. Itu juga tidak hancur. Itu yang keberapa ibu-ibu? Keenam. Yang ketujuh, malaikat yang membopong arasnya Allah Jalla wa Ala. Jumlahnya ada berapa? Kok banyak? Siapa yang jawab tadi banyak? Allah, asal jawab aja ini ya. Pasti surah Al-Ma'arij gak hafal. Enggak, salah lagi kan? Bilang aja tante, I have no idea. Gak tahu. Kalau kita sudah tua kan belum tentu kita tahu dan gak mesti harus ditahu-tahukan kan? Sudah lebih aman kita tersebut apa bilang? Analah adri Ustaz, I have no idea. 8 ibu-ibu. Berapa? 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 8. Enggak, malaikat yang membopong arasnya Allah. Ini juga. Berapa jumlahnya? 8. Salah satunya malaikat siapa? Nah sekarang ini malaikat yang membopong itu ada 4. Nanti setelah terjadi kiamat tambah 4 lagi. Jadi jumlah malaikat yang membopong dan mengangkat arasnya Allah jumlahnya ada berapa? 8. Di antaranya malaikat yang meniup sangkakala. Siapa namanya? Israfil. Jadi Israfil itu punya tugas 2. Selain meniup sangkakala juga mengangkat arasnya Allahu Jalla wa Ala. Berapa ibu? Yakin 8. Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Ma'arij, yahmilu arsya rabbika yauma idzin samaniyah. Ada 8 ya. Itu juga tidak hancur. Nah yang kemudian yang ke-8 itu ruhnya kita enggak mati. Yang ke-9 tulang ekor kita. Yang ke-8 apa Bu? Yang ke-9? Oke. Ini sudah pengulangan nih untuk ke-101 kalinya. Subhanallah. Kajian As-Salam, kajian Al-Azhar, kajian di rumah. La haula wala quwata illa billah. Naam. Qaidul ilma bil kitabah. Ikat ilmu itu dengan tulisan, Bu. Jangan ngandalkan akal pikiran kita. Pasti lupa. Jelas ya? Taib ada 9. Salah satunya ruh tadi ya. Nah, setelah ruh kita dikembalikan, kita katakan ya kondisi kita itu berbagai macam kejadian yang sudah kita jelaskan. Ya, gelap, himpitan, kuburan dan seterusnya. Nah, semua itu bisa aman. Nah, salah satunya adalah dengan ibadah sholat. Malaikat Munkar dan Nangkir mencoba untuk masuk ke kuburannya orang muslim. Dia atau mereka berdua mencoba untuk masuk dari arah kepala mayit muslim tadi. Di sana sudah bercokol ibadah sholat. Kemudian ibadah sholat dibikin oleh Allah Jalla wa'ala bisa berbicara. Dengan ketusnya ibadah sholat berkata kepada Munkar dan Nangkir, masya'nukum, ngapain sih pakai datang ke tempat ini? Kemudian malaikat Munkar dan Nangkir bertanya, nas'aluhu, kami diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk bertanya kepada mayit muslim ini tentang Tuhannya, tentang agamanya, tentang nabinya. Apa jawab ibadah salat? La madkhala fikuma. Tidak ada tempat masuk buat kalian berdua untuk bertanya kepada mayit muslim ini. Ya salam, ibadah salat. Nah, sebelumnya syarat utama sahnya ibadah salat kita ada berapa, masih ingat? Ini pelajaran 2 tahun yang lalu tentang ibadah salat. La. Saya hampir 3 tahun sama ibu-ibu. Cuma ketemunya cuma 4 kali dalam setahun. Salah sendiri. Iya, salah sendiri. Ibu pingin ustadz yang ketawa-ketawa doang kayaknya ya. Allahu Akbar. Ada 6 syarat sahnya ibadah salat. Salah satunya apa? At-taharatu ya minal najasah. Suci daripada najis.
Nah, tahu nggak salah satu sebab diazabnya manusia di alam barzahnya, di alam kuburnya sebab apa kebanyakan? Sebab masalah air seni atau kencing, tidak bersih dalam masalah apa? Istinja. Kata Nabi SAW dalam satu hadis yang sahih, aktsarun nas adzaban fi kuburihim minal baul. Kebanyakan manusia itu diazab, disiksa di alam barzahnya dikarenakan sebab air seninya. Ketika buang air kecil, kencingnya itu cipratannya kemana-mana. Bapak ibu tahu cipratan itu menempel di pakaian, tapi nggak peduli, nggak dibersihkan. Dibawa sholat, akibatnya sholatnya apa? Nggak sah. Karena syarat utama dari sahnya ibadah sholat kita apa? Suci daripada najis. Jelas? Dan kencing itu najis nggak? Najis. Cebok yang benar Bu ya, bersih ya. Kita kan sudah ngaji, jangan sampai ke pengajian nggak mandi, pakai deodoran ya, kemudian pakai apa? Kita katakan kapur sirih atau tawas. Jangan sampai, maaf banget, sebagian ibu-ibu tuh kadang nggak sadar diri bau badan karena dalam masalah taharahnya itu, bersucinya itu apa? Asal-asalan. Salah satunya berkaitan yang besar tadi itu, buang air kecil. Jelas ya? Nah, kalau kita ingin betul-betul terang kuburan kita, pastikan istinja kita benar, cebok kita benar. Itu juga sebagai penerang. Dan itu kita tahu ada hubungannya dengan ibadah sholat. Kalau itu nggak bersih, alamat sholat kita nggak diterima. Ya, alamat sholat kita apa? Nggak diterima. Wallahu a'lam bissawab. Jelas ya? Sudah paham dong tentang masalah najis itu? Wallahu a'lam. Jelas ibu-ibu? Pernah suatu hari Nabi kita Muhammad SAW masuk ke pemakaman, berjumpa melewati 2 kuburan. Kata Nabi nih, 2 kuburan ini penghuninya sedang apa? Disiksa, diazab. Subhanallah. Kenapa ya Rasulullah? Dosa apa yang mereka lakukan? Kata Nabi, dosa besar, ya, tapi gampang untuk ditinggalkan. Ya, sesuatu yang sangat mudah untuk mereka tinggalkan, tapi ini dosa-dosa besar. Kuburan yang pertama, itu penghuninya suka mengadu domba orang. Gak demen kita damai ini, diadu ustadz sama murid, diadu ustadz sama penitia, bukan begitu Bu? Nah, senang banget. Apalagi yang diadu itu pasangan suami istri, hingga terjadi perceraian. Disiksa di alam barzah. Yang kedua apa? Gak bersih dalam masalah apa? Istinja. Nah, dari sekarang kalau kita ingin kuburan kita terang benderang, salah satunya itu. Ya, benar dalam masalah istinja. Jelas ibu-ibu? Karena itu ada kaitan dengan sholat. Nah, kemudian lebih daripada itu, kalau ada yang meninggal dunia, kita katakan, ini sebagai penerang kuburan juga. Anggaplah yang ketiga, yaitu sholat jenazah. Sholat jenazah. Ibu semua kenal nggak siapa yang hadir di sini? Nggak kenal kan? Apalagi saya. Apalagi saya. Tapi ibu pasti kenal saya dong. Bukan saya narsis nih. Pesan saya satu, kalau sekiranya saya yang duluan meninggal dunia, tante-tante, nenek-nenek, semua ini jida-jida, tolong ya sholatkan jenazah saya. Insya Allah tuh berarti enggak nih kayaknya nih. Insya Allah ya. Nah kalau ibu duluan, tolong info deh. Saya akan datang, insya Allah. Ya, info aja, kabar-kabarin aja. Subhanallah, kita ini kadang kenalnya cuma di dunia doang, bukan begitu? Di dunia pun bergrup-grup nih. Grup sebelah kiri, grup tengah, sayap kanan, sayap kiri. Grup belakang. Saya tahu tuh besti-bestinya grup ya sebelah sana. Tadi ada yang manggil. Ketahuan banget. Yang lain nih, enggak deh. Enggak mau yang di depan. Kenapa Kak? Kumpulan nenek-nenek, kata dia. Apa ini? Astagfirullahaladzim. Iya kan Bu? Iyalah, udahlah. Nah seharusnya kita di pengajian itu paham dong, ngerti. Makanya Nenek Hindun,
Ya, itu kan ada tuh buku ya itu. Enak Indun benar gak? Apa sama Bu Halimah nih? Ya Bu Halimah. Itu tolong ada absensinya itu, tulis, catat siapa, alamat di mana, nomor handphone di mana. Kan seperti itu. Bukan apa-apa, pendataan itu penting. Kali ada yang meninggal dunia, ini si Hindun kok nggak datang-datang? Oh ini si Zainab nggak datang-datang? Ini si Halimah kok nggak datang-datang? Kita bisa tanyain dong. Sebagai wujud perhatiannya kita kepada sesama muslim. Oh ternyata sakit, kita membesuk. Pahalanya besar gak Bu? Dan itu motivasi dan spirit buat si sakit tadi itu. Yang teman kita tadi yang ngakunya bestie. Kata anak muda sekarang ini. Iya kan? Allahu Akbar. Tapi kita, nih maaf nih ibu-ibu ya, maaf banget sebesar-besarnya. Maafkanlah cucu, nenek ya, maafkan ini. Maaf. Tahu ibu-ibu takziah rajin. Masya Allah nih takziah. Tiap hari hampir takziah. Tapi untuk menyolatkan jenazah, nahi katanya. Nggak mau. Dari 300 nih yang hadir, subhanallah, yang menyolatkan jenazah cuma 9 orang. Jujur deh, kadang kita ustadznya dipanggil, itu ustadz, tolong pimpin kita salat jenazah. Ibu-ibu, ini jenazah alhamdulillah almarhum atau almarhumah sudah dimandikan, sudah dikafankan. Yuk kita salatkan. Ada tuh beberapa orang maju. Bu, nggak ada yang nyolatkan nih. Subhanallah. Apa alasannya? Mengatakan pakaian bau lah, takut ada najisnya. Kemudian ada yang mengatakan nggak ada wudhu, Ustaz. Itu wudhu di situ. Nggak mau juga. Kadang ada juga yang mengatakan, saat lagi halangan, saat kita perhatikan lagi halangan. Ini kan yang ngomong siapa? Ini kan seperti itu. Allahu Akbar. Padahal ibu-ibu tahu nggak menyolatkan jenazah itu pahalanya gimana? Apa? 1 qirat. Paling kecilnya seberapa? Seperti gunung Uhud. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam ya. Disebutkan di dalam hadis yang sahih, hadis dari Abu Hurairah, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 1325 dan hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 945. Wa kullu qiratin mislu Uhud. Nah, sempatkan. Benar takziah ada pahalanya, tapi tambah lagi pahalanya menyolatkan jenazah. Pastikan ya ibu-ibu ya, tolong banget. Apalagi ibu kenal siapa yang meninggal dunia itu, kesian dia. Subhanallah. Ibu-ibu tahu enggak? Di suatu hari Nabi Muhammad SAW itu ya setelah salat subuh, kebiasaan beliau kan memperhatikan para sahabatnya. Kalau ada yang tidak hadir ke masjid ditanyain, si fulan ada di mana ya? Dan seterusnya ya, seperti itu Rasulullah SAW. Nah, habis itu kejadiannya itu setelah sholat subuh, Rasulullah keliling Masjid An-Nabawi. Dan biasa Rasulullah itu bertemu dengan seorang perempuan yang biasa membersihkan masjid. Perempuan itu sudah tua, sebatang kara. Saking kasihannya Nabi, Rasulullah membuatkan kamar khusus di Masjid Nabawi untuk itu perempuan. Nah hari itu, Nabi kita Muhammad SAW tidak mendapatkan itu perempuan di masjid. Rasulullah bertanya, "Aina fulana?" Si fulana ada di mana ya? Kata para sahabat ridwanullah ajmain, tufiyat al-barihah. Sudah meninggal tadi malam ya Rasulullah. Rasulullah bertanya, "Afala kuntum adantum ini?" Kenapa kalian gak info kepadaku? Si fulanah telah meninggal dunia. Ba'duhum saggaru amruha. Sebagian sahabat meremehkan urusan itu perempuan. Kenapa sih Rasulullah cari-cari itu perempuan? Tua, fakir, miskinah lagi, miskin ngapain? Oh Rasulullah marah. Jangan remehkan tentang keadaan itu perempuan. Sebagian sahabat menenangkan. Enggak begitu ya Rasulullah. Enggak, tadi malam meninggalnya. Kalau info kepada antum, kalau menghabarkan kepada antum, takutnya menyibukkan antum. Subhanallah. Nah ini kan kejadian juga sekarang ini. Kalau yang meninggal orang hebat, tokoh masyarakat, ada jabatan, kaya raya, di antara kita kan bersegera untuk takziah. Habis sholat subuh langsung datang menunjukkan nih wajah kita kepada keluarga si mayit. Anak udah datang ya, nih wajahnya. Subhanallah. Tapi kalau yang biasa-biasa saja yang meninggal dunia, gimana tante? Gimana nek? Takziah enggak? Insya Allah ya. Insya Allah apa nih?
Salah enggak, kayaknya jauh ya. Padahal di situ deket banget. Oh ada acara, Masya Allah. Didoakan aja. Jangan begitulah. Itu yang membuat Rasulullah marah kepada sebagian sahabat tadi. Kita ini kewajiban kita itu, ya, untuk mengurusi apa? Jenazah. Salah satunya menyolatkan jenazah tersebut. Nah sahabat ada yang berkata, enggak ya Rasulullah, tadi malam meninggalnya kami sudah urusi. Takutnya kalau info tadi malam kepada antum, menyibukkan antum, mempersulit antum, memperberat buat antum. Kalau begitu kata Nabi, duluni ala kubriha, tolong tunjukkan di mana kuburannya. Diantarkanlah jenazah, diantarkanlah Nabi Muhammad ke kuburan itu perempuan di pemakaman Baqi. Ini kuburannya. Disolatkan. Rasulullah menyolatkan jenazah tersebut. Ini kuburan ya. Anggaplah itu kiblat. Jenazahnya perempuan. Kalau laki-laki, kita menginjakkan kedua kaki kita di sela-sela di antara dua kuburan. Ini kuburan, nggak boleh diinjak, dosa besar. Kalau laki-laki kan sejajar dengan apa? Kepalanya. Kalau perempuan sejajar dengan apa? Dengan perutnya yang tengah ya, seperti itu. Kita sholatkan, sholat jenazah ada berapa kali takbir? Mana yang ngomong tadi? Mana yang ngomong? Bertaubat, taubatan nasuha. Nah, 4. Nah, berarti kan menunjukkan gak pernah sholat jenazah. 4, ya Allah. Takbir yang pertama baca apa? Al-Fatihah. Takbir yang kedua, salawat Nabi. Takbir yang ketiga pasti nggak hafal doanya. Apa doanya? Ya Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa aqim nuzulahu dan seterusnya. Takbir yang keempat, boleh doa boleh tidak. Kalau doa juga Allah maghfir, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tubtinna ba'dahu, Allahumma ighfir lana wa lahu. Naam. Selesai menyolatkan jenazah tersebut, Nabi SAW kemudian mengatakan kepada para sahabatnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, inna hadhil qubura mamlu'atun zulmatan ala ahliha. Sesungguhnya penghuni kuburan-kuburan ini dipenuhi dengan kegelapan bagi penghuninya. Sesungguhnya kuburan-kuburan ini dipenuhi dengan kegelapan bagi penghuninya. Gelap gulita. Wa inna Allaha azza wa jalla yunawwiruha lahum bisalati alaihim. Sesungguhnya Allah jalla wa ala menerangi ini kuburan untuk mereka dikarenakan salat jenazah yang aku kerjakan untuk mereka. Terutama doa takbir ketiga untuk si mayit ini. Itu yang membuat kuburan itu terang benderang, ibu-ibu. Ya, itu yang jelas kan? Kenapa Bu? Takbir yang ketiga, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Takbir yang keempat, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tubtinna ba'dahu. Allah maghfir lana wa lahu. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Padahal kajian 40 tahun sudah ini. Berarti nggak pernah nyolatkan jenazah kan? Nah, dari sekarang, besok nih ada yang meninggal dunia, takziah, solatkan jenazah siapapun. Nah artinya apa? Penerangkan, itu penerang. Kita kan nih sahib. Nama saya siapa Bu? Masih ingat? Siapa Bu? Nggak ingat kan? Saya kan nggak kenal Ibu, ya kan, seperti itu. Tapi info lah, si fulana siapa ya yang biasa duduk di barisan depan Ustadz? Oh itu yang biasa, itu loh Ustadz, yang pertanyaannya banyak paling sedikit 11 pertanyaan. Oh itu. Iya. Nah termasuk juga kan, Nabi kan baru menyolatkan besok harinya. Boleh nggak begitu? Misalnya kan kita per 3 bulan nih ketemu. Tante, itu yang biasa duduk di pojokan yang belakang tuh mana ya? Siapa Ustadz? Itu si fulana. Oh si ini namanya, iya. Oh, Ustadz nggak tahu Ustadz, kenapa? Udah kok itat. Kapan? Ustadz kemarin tuh kan Ramadan Ustadz meninggalnya. Ustadz pulang kampung. Kita ngabarkan info juga ke grup. Oh ya Allah, itu baik banget loh. Nenek itu baik banget. Subhanallah baik banget. Tante tahu nggak kuburannya di mana? Tahu Ustadz, dekat sini. Ada yang bisa ngantar nggak? Mungkin pengurus masjid atau siapa? Ngapain Ustadz? Nyolatkan jenazahnya.
Kenapa begitu? Untuk apa kita? Untuk syafaat buat si mayit. Supaya apa? Kuburannya terang benderang. Allahu Akbar. Subhanallah. Katanya besti, tapi ketika meninggal dunia gak mau untuk menyolatkan jenazahnya. Gimana ya? Apa kata akhirat itu? Nah, Allahu Akbar. Jelas ibu-ibu? Baru nyesalin diri kan sekarang? Alhamdulillah. Sebelum meninggal menyesali diri itu lebih baik. Nah, lebih daripada itu, Allahu Akbar. Kita lihat nih. Jumlah ibu ada kan 300 di sini? Oke, 100 deh. Kita lihat hadisnya ya. Hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma min mayyitin yusalli alaihi ummatun minal muslimina yablughuna mi'atan kulluhum yashfa'una lahu illa syuffi'u fihi." Tidaklah seorang mayit disolatkan jenazahnya oleh sekelompok kaum muslimin yang jumlahnya itu 100 orang, lalu semuanya memberikan syafaat untuknya. Maksudnya memberikan syafaat apa? Berdoa di takbir yang ketiga, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akhim nuzulahu wa wassi mudakhalahu, dan seterusnya. Melainkan Allahu Jalla wa'ala mengabulkan doa mereka yang berjumlah 100 tadi. Allahu Akbar. Syaratnya yang menyolatkan jenazah tidak musyrik, muwahhidun, muwahhidat, mentauhidkan Allahu Jalla wa'ala. Sebagaimana tadi mukaddimah, ibu mengatakan, sudah Ustaz, nggak ada lagi tuh dukun, nggak ada, ya paranormal nggak ada, udah nggak percaya lagi dengan klinik-klinik begitu Ustaz. Alhamdulillah udah taubatan nasuha. Udah nggak mau lagi datang ke kuburan cari wangsit bertawasul dengan ahli kubur. Ustadz udah alhamdulillah tuh sihir ya atau guna-guna yang disampaikan ke istri ya mudanya Om udah dicabut juga itu. Udah sihir udah nggak ada lagi, sudah sihir itu semua hilang. Udah anak taubatan nasuha Ustadz sudah. Berarti ibu apa? Ya muhahidat. Ya. Ibu adalah apa? Perempuan-perempuan yang mentauhidkan Allahu Jalla wa Ala. Allahu Akbar. Nah, meskipun ada dosa yang mungkin dilakukan, ya sisat, kalau syirik sih insya Allah enggak Ustaz. Cuma kadang kita kan namanya ya ibu-ibu ya, maaf ya, itu kan kita kadang melakukan mazhab kita tuh Ustaz, mengamalkan mazhab kita. Emang mazhab ibu itu apa Bu? Ya kadang gibah Ustaz, sama menceritakan aibnya orang. Oh begitu, ya Allah yang sebut dalam surah Al-Hujurat ayat 10 sampai 12, mazhab wanita apa? Gibah, nyinyir, suka ngenyek orang. Itu mazhab wanita itu yang diikuti oleh laki-laki yang tidak ngaji di masjid kita ini, ya kan seperti itu. Nah, Allahu Akbar. Nah, meskipun seperti itu, ya sisat, ya untuk syirik sih enggak Ustaz, tapi Ustaz gimana ya? Aku masih suka loh Ustaz kerok alis dan potong bulu mata. Aku masih suka loh sulam bibir dan sulam alis. Nenek-nenek masih suka yang begituan. Apa yang dilihat? Udahlah taubat ya dari itu semua. Allahu Akbar, taubat. Nah insya Allah dengan salat jenazah yang jumlahnya tadi 100, apalagi ini jumlahnya 300, apa makin banyak lagi 1000, Allahu Akbar, 10.000. Makanya kan orang senang jenazahnya disalatkan di masjid, apalagi di hari Jumat, Allahu Akbar, apalagi meninggalnya di Mekah disalatkan di Masjidil Haram, Allahu Akbar. Syafaat buat si mayit itu. Allah. Besti enggak kan kita Bu? Hah? Ya udahlah. Jangan besti di dunia doang. Cuma pinjam tas doang besti deh. Allahu Akbar. Ini yang paling penting itu besti itu kalau ketika meninggal. Datang enggak dia, takziah enggak, nyolatkan enggak jenazah kita. Itu kan subhanallah. Allahu Akbar. Ustadz gimana? Oh Ustadz Masya Allah ini. Oh Masya Allah, Masya Allah. Bu yang penting Bu ya, tolong banget. Rumah kita berdekatan, tetanggaan. Ya, tolong hadir ya, jangan nggak hadir. Saya juga hadir, asal ibu-ibu info. Kalau nggak tahu kan gimana kita? Ya, kalau bisa dikubur di sini aja, jangan keluar kota, nggak ada yang datang. Ya, seperti itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya, ibu-ibu. Ada lagi riwayat 40 orang. Hadis daripada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma.
Qala Rasulullah SAW, ma min rajulin muslimin yamutu fayakumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa saffahumullahu fihi. Tidaklah seseorang muslim meninggal dunia lalu jenazahnya disalatkan oleh 40 orang yang tidak pernah menyekutukan Allah, tidak pernah berbuat syirik dengan sesuatu apapun, melainkan Allah Jalla wa'ala menerima syafaat dan doa mereka untuk si mayit. Allahu Akbar. Kalau nggak ada 140 lah yang hadir, bukan begitu? Kalau nggak ada 40 juga 3 sop lah. Disebutkan di dalam hadis, ya, hadis dari Malik bin Hubairah radhiyallahu an, ketika itu kurang daripada 40. Bahkan disebutkan dalam hadis Jabir, Rasulullah SAW pernah beliau dan 7 orang sahabatnya untuk takziah di rumah saudaranya Jabir. Waktu itu Rasulullah mengatakan kepada 7 orang sahabatnya, ij'alu salat satu sufuf. Kalian bertiga ini, kalian bertujuh ini tolong jadikan 3 sop. Nah, berkaitan dengan sop salat jenazah itu berbeda dengan salat jamaah pada umumnya. Kalau salat pada umumnya kan harus penuh, sop 1 full, ya kan? Baru bikin sop yang kedua. Sop yang kedua sudah full, baru bikin sop yang ketiga. Kalau salat jenazah enggak. Yang penting 3 sop. Nah, pada hadis Jabir itu disebutkan Rasulullah membuat 3 sop untuk sahabatnya yang 7 orang tadi untuk menyolatkan jenazah. Sop yang pertama 3 orang isinya, sop yang kedua 2 orang, sop yang ketiga 2 orang. Kenapa harus 3 sop, Ustadz? Kata Nabi di dalam hadis Malik bin Hubairah radhiyallahu an, man shalla alaihi salasatu sufuf faqad aujaba. Barang siapa yang jenazahnya disolatkan 3 sop dari kalangan kaum muslimin, maka telah diwajibkan baginya untuk mendapatkan jannah dan surganya Allah Jalla Jalaluh. Dari sini kita yang hidup, bagaimana caranya agar kuburan saudara kita terang benderang, Ibu? Selain takziah, pastikan apa? Salatkan jenazahnya. Salatkan jenazahnya, Ibu. Jangan sampai tidak menyolatkan jenazah. Allahu Akbar. Jelas? Itu amalan keberapa? Ya, amalan yang kedua atau ketiga atau keempat ya bahkan. Nah, kan salat, kemudian taharahnya diperbaiki lagi, terutama dalam masalah istinja. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan apa? Salat jenazah, ya, seperti itu. Sekarang yang keempat. Yang keempat, doa dan istighfar. Doa dan istighfar. Doanya orang yang hidup tentunya, ya. Doa orang yang hidup. Disebutkan di dalam satu hadis yang sahih dari hadis Utsman bin Affan radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau, qala berkata, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza faraga min dafnil mayyiti waqafa alaihi. Adalah Nabi ketika sudah selesai penguburan mayit, Rasulullah berdiri kemudian berkata kepada para sahabatnya, faqala Rasulullah SAW, istaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbit fa innahu al-an yus'al. Tolong bapak-bapak yang hadir di pemakaman ini. Kenapa saya sebut bapak-bapak? Karena wanita dilarang oleh Nabi SAW untuk mengantarkan jenazah ke pemakaman. Jelas, Ibu? Kalau Ibu ingin juga menemani mayit itu, paling terakhir ketika disolatkan di masjid. Jelas, Ibu? Jangan ikut ke pemakaman. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam hadis Ummu Atiyah radhiyallahu anha, nuhina an ittiba'il janais. Kami para wanita dilarang oleh Rasulullah SAW untuk mengantarkan jenazah ke pemakaman. Jelas, Ibu-ibu? Makanya yang punya hak untuk menguburkan dan memakamkan mayit siapa? Laki-laki. Naam. Di daerah sini masih ada laki-laki kan? Oh, banyak. Nah, berarti ibu tidak perlu ke pemakaman. Laki-laki yang punya tugas untuk mengantarkan mayit itu ke pemakaman. Setelah itu Rasulullah mengatakan, setelah menguburkan mayit, tolong kalian yang hadir, wahai bapak-bapak,
Ya, wahai laki-laki, mintakanlah ampunan kepada Allah Jalla wa'ala, agar si mayit ini dosa-dosanya diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Dan mintakanlah tasbih. Tasbih tadi apa? Dalam surah Ibrahim, surah ke-14 ayat berapa tadi? 27. Sanggup untuk menjawab pertanyaan siapa? Mungkar dan Nangkir. Pertanyaan Mungkar dan Nangkir, istilahnya dalam ilmu tauhid apa namanya? Fitnah kubur. Jadi fitnah kubur itu pertanyaan Mungkar dan Nangkir. Marabbuka wa madinuka wa man nabiyuka. Namanya apa? Fitnah kubur. Namanya fitnah kubur. Karena sekarang ini dia ditanya. Ya, supaya mudah untuk menjawab, maka doa kepada Allah Jalla wa Ala. Kita lihat di dalam hadis yang derajatnya hasan. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabarani di dalam kitab Al-Kabir, yang dimana Al-Imam Al-Hafidh Al-Haythami berkata tentang hadis ini, sanad hadis jayyid, artinya bisa diterima, memang sabda Nabi. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat, man istaghfara lil mu'minina walil mu'minat, katabahallahu lahu bi kulli mu'minin wa mu'minatin hasanatan. Barang siapa yang meminta ampunan bagi orang mukmin, baik dia laki ataupun perempuan, maka dicatat baginya satu kebaikan pada setiap orang mukmin laki-laki maupun perempuan yang dimintakan ampunan tadi. Dan kaum muslimin banyak nggak di dunia ini? Banyak. Itu sebanyak itulah pahala yang kita dapatkan kalau kita mendoakan. Makanya jangan bakhil mendoakan saudara kita yang sudah meninggal dunia. Itu yang membuat kuburannya itu apa? Terang benderang, lapang, diluaskan kuburannya tersebut sejauh mata memandang, ditampakkan surga, dibukakan pintu surga, yang dimana aroma sedapnya itu ya dia rasakan. Allahu Akbar. Nah, makanya di setiap Jumat itu kan ada doa itu, Allahumma ighfir lana walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhumul amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Kita berdoa untuk orang mukmin. Apa yang kita mohonkan, kita pun juga dapat. Pahalanya dapat juga. Pahalanya sebanyak apa? Sebanyak orang mukmin yang kita doakan tersebut. Ya, orang mukmin sudah ada sejak kapan? Sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai nanti terus menerus sampai kita meninggal dunia. Ada juga seperti itu. Nah, itu yang membuat Allahu Akbar, kuburannya orang mukmin tersebut apa? Aman. Nah, makanya kita yang yang masih hidup banyak-banyak doakan saudara-saudara kita, terutama yang memang dekat dengan kita. Yang dekat dengan kita itu siapa? Orang tua kita. Siapa lagi? Ya, suami kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita doakan. Subhanallah. Disebutkan di dalam satu hadis, ya, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa Ala meridhai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha azza wa jalla la yarfa'u ad-darajata lil 'abdi salih fil jannah. Sesungguhnya Allah yang maha perkasa lagi maha mulia sungguh mengangkat derajat seorang hamba yang saleh di surga. Kemudian hamba yang saleh ini masuk ke dalam surga. Dia merasa heran mendapatkan surga yang begitu luar biasa nikmatnya. Kita tahu surga itu ada berapa tingkatan? 100 tingkatan. 7 itu pintu neraka, Bunda. 8 pintu surga. 7 pintu neraka. Kalau tingkatan surga ada 100. Yang paling tinggi yang eksekutif banget Firdaus. Nah, kita berharap masuk surga Firdaus. Ya kan, seperti itu. Makanya rajin-rajin baca doa, ya kan? Subhanallah. Ini PR nggak pernah dilaksanakan. Doa yang kemarin juga nggak hafal tuh. Nah, Allahu Akbar. Nah, hamba ini ketika masuk surga merasa keheranan. Kok masuk surga dapat nikmat yang luar biasa. Padahal dia merasa ketika hidup di dunia beramalnya biasa-biasa aja. Dia pun bertanya kepada Allah Jalla wa Ala, fayaqul, ya Rabbi anna li hadhihi,
Ya Allah, sebab apa aku mendapatkan nikmat surga yang begitu luar biasa ini? Fayuqal, dikatakan kepadanya, bistighfari waladika laka. Anakmu yang soleh, anakmu yang salehah selalu berdoa memintakan ampunan agar engkau diampuni dosa-dosanya. Anakmu yang soleh, yang salehah selalu berdoa kepada Allah agar engkau kuburannya dilapangkan, diberikan cahaya di dalam kuburanmu, kemudian dimasukkan ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla wa'ala tanpa ada hisab. Nah, makanya penting ya ibu-ibu punya anak, ya, pentingnya punya cucu juga, ya, pentingnya menikah kan, jangan sampai nggak menikah, ya. Kalau ada laki-laki yang baik, yang punya amanah secara dunia dan akhirat, bismillah sudah, kalau laki-laki itu mau dengan kita, seperti itu ya. Nah kalau sekarang kan sudah menikah, ibu-ibu kan sudah pada menikah nih, cuma mungkin si om lebih duluan kan, seperti itu. Ya sudahlah, tapi kan ada anak. Ya kalau anak tuh ya paling sedikit 7 lah atau 10 lah. Cucu 30 kan, Bu, ibu-ibu. Allahu Akbar. Teman insya Allah mendoakan kita. Saudara insya Allah mendoakan kita pas waktu kita meninggal dunia. Kerabat juga begitu. Tapi beda kalau itu dengan anak. Beda kalau itu cucu. Selalu ingat dengan kita. Subhanallah. Ya, saudara mendoakan. Subhanallah, hari ini warisan dapat ya sudah. Lupa. Dia sibuk dengan anaknya, dia sibuk dengan suaminya, bukan begitu? Ya, sekali-sekali doang enak. Ya, sekali-sekali doang ingatnya itu. Tapi kalau anak, oh itu luar biasa kok. Subhanallah. Ini diantara tante, Masya Allah, saya sih keponakan banyak Ustadz. Makanya saya nggak perlu deh kawin ya, nggak ada masalah kan, nggak punya anak. Ya, bagi ibu nggak ada masalah karena ibu nggak mau repot. Karena kalau misalnya menikah itu kan harus melayani suami, harus bikinin kopi, teh dan seterusnya. Kan nggak mesti begitu juga ya, seperti itu. Ya keponakan ingat insya Allah. Tapi ketika ibu meninggal dunia, wallahu a'lam tuh keponakan, dia kawin juga lupa, tante siapa ya tuh. Subhanallah. Jangan sampai nanti Allahu Akbar meninggal di kos-kosan loh sendirian. Allahu Akbar. Itulah tadi pentingnya kita punya keturunan. Penting banget. Nah sekarang kan sudah Masya Allah. Ya nenek berapa nih cucu? 35. Ya seperti itu nah. 25. Berapa? 40. Alhamdulillah. Semakin banyak semakin bagus seperti itu. Nah itu yang ingat, apalagi berhasil. Dunia berhasil, akhirat berhasil. Ya salam. Itu surga dunia banget buat kita ya. Seperti itu. Allahu a'lam bissawab. Naam, begitu kira-kira. Nah, berarti kalau misalnya sekarang gak punya anak, gimana Ustaz? Suami diapain gitu loh. Nah, terserah ibu deh. Kan seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Maksudnya disuruh kawin begitu. Ya. Enggak misalnya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, tapi kan satu ya Bu ya, Allahu Akbar. Kita ini kan banyakkan sibuk dengan siapa? Anak kita dong. Kita ada saudara. Paling sekali-sekali itu kalau lagi ada muskilah aja telepon, lagi sumpah, kesini dong, aku kesepian nih, anak-anak pada kerja. Iya kan? Tapi kalau kumpul semua dia, enggak juga. Mungkin ingat, nah ya, mungkin ingat, tapi sekali-sekali. Apalagi nih, besti-besti ini gitu loh. Paling cuma ingat, ya Allah, ya Allah, ya Rahmuha, Allah ya Rahmuha. Ketika di kajian doang. Ketika waktu sujud, mendoakan kita, kagak. Ustadz aja nggak didoakan, saya nggak yakin doakan saya. Ya yakin, doakan. Ya itu kan alasan ibu untuk ngeles kan? Iya, untuk ngeles. Tapi enggak. Yang mendoakan itu memang yang paling dekat dengan kita. Siapa? Anak kita. Makanya kadang ibu lucu minta doa sama Ustadz. Doakan ya Ustadz ya. Insya Allah kita doakan. Tapi yang betul-betul tulus ikhlas mendoakan itu kita sendiri kepada Allah. Berdoanya. Atau anak-anak kita. Memang betul-betul ada yang hajat. Nih Ustadz doakan ya Ustadz ya. Insya Allah mudah-mudahan. Oh iya ya. Keluar dari masjid ini juga. Siapa ya tadi yang minta doa ya? Nggak lupa udah. Udah Bu ya. Allahu Akbar. Nah doa ya. Kemudian selanjutnya. Yang bisa menerangi kuburan kita itu banyak bersedekah ketika hidup ini. Kemudian wasiat sama anak-anak tuh, yang kaya-kaya terutama,
Jangan lupa ya, sedekah buat Umi ya, berkorban atas nama Umi juga. Kan seperti itu, berkorban atas nama ayah gitu kan. Salah satunya kan nih ibu nih, maaf, orang tua kita sudah lama meninggal dunia. Ya mungkin, saya nggak tahu ya, ibu bersedekah nggak atas nama beliau itu. Ya, mungkin bersedekah 7 orang dari 300 ini ya. Berkorban saya nggak yakin nggak. Cobalah ibu sebagai wujud sayang sama ayah bunda kita itu, tahun ini kalau kita memang punya kemampuan secara finansial, bersedekahlah. Caranya apa? Berkorban tadi. Korban itu kan salah satu bagiannya apa? Sedekah. Nanti dagingnya itu kita sedekahkan seluruhnya. Jelas boleh nggak Ustadz? Berkorban atas nama orang sudah meninggal dunia? Memang ada 3 pendapat, tapi pendapat yang paling kuat itu apa? Boleh berkorban atas nama orang yang sudah meninggal dunia. Berdasarkan pengkiasan, penganalogian terhadap sedekah. Karena sedekah sepakat para ulama, bolehnya kita bersedekah untuk orang yang sudah meninggal dunia. Seperti itu. Nah, tapi nanti daging korbannya apa? Kalau bisa sedekahkan seluruhnya buat fakir miskin. Jangan kita ambil untuk kita makan. Jelas ibu-ibu? Subhanallah, ada seorang sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Ubadah. Datang kepada Nabi dalam kondisi menangis. Kenapa? Ketika ibunya meninggal dunia, dia tidak ada di tempat. Kemudian dia berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, inna ummi tufiyat wa ana ghaibun anha." Wahai Rasulullah, Anda punya umi sudah meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, aku tidak ada di tempat ya Rasulullah, lagi safar. Pertanyaanku ya Rasulullah, ayanfa'uha syai'un in tasaddaqtu bihi anha? Jika aku bersedekah atas nama umiku, bermanfaat enggak buat beliau? Apalah ajrun ya Rasulullah? Dapat pahala enggak umiku ya Rasulullah? Qala Rasulullah, na'am. Bermanfaat buat ibumu sampai pahalanya buat umimu, buat ibumu. Kalau begitu ya Rasulullah, nih kebun kurma yang sebentar lagi siap untuk dipanen, aku niatkan, aku sedekahkan atas nama umiku. Ya salam. Allahu Akbar. Di umur kita yang sudah tua, ada yang 70, 60, selama hidup ini pernah enggak bersedekah atas nama umi dan abah kita itu? Saya tahu kan ibu tinggal di komplek ini, saya tahu lebih mahal rumahnya daripada rumah saya. Berarti ibu lebih punya kemampuan daripada saya. Ingatlah jasa orang tua itu. Supaya terang kuburannya gimana caranya Ustadz? Ibu bersedekahlah. Apapun. Meskipun setiap 3 bulan sekali nggak apa-apa. Pas kajian hari Rabu. Cuma sekedar bawakan gorengan ke sini. Bagi-bagikan, niatkan. Itu sedekah buat umi. Bukan begitu? Kita nggak tahu, mungkin dari situ Allahu Jalla wa'ala meridhoi kita, memberikan rahmat buat kita dan buat kedua orang tua kita. Syukur-syukur lebih banyak lagi kepada orang yang membutuhkan. Seperti itu. Syukur-syukur bisa setiap bulan, syukur-syukur bisa setiap pekan, syukur-syukur bisa setiap hari. Itu yang diharapkan. Bukan dengan acara-acara yang nggak ada manfaatnya itu. Oh, acara ini, acara itu, subhanallah. Ya, dibikin acara apa Bu ya? Acara ini deh, ulang tahunan, ulang tahun siapa? Ulang tahun ayah saya. Ah, bukannya sudah meninggal? Ah, Ustadz nggak paham nih, ya kan? Pasti dibilang begitu Ustadznya. Nggak boleh, ya kan seperti itu. Kita yang ulang tahunan aja ketika hidup nggak boleh, apalagi yang sudah meninggal dunia, lebih nggak boleh lagi, ya kan? Paham kan maksud saya? Nggak perlu diperjelas lagi kan Bu? Iya udah, doain nggak setiap sujud, sedekah nggak? Syukur-syukur nih ibu bisa menghajikan, mengumrohkan. Allahu Akbar, itu manfaat banget. Makanya kan ada teman Ustadz, memang anak sih tahu Ustadz, 1 kali safar, 1 kali umroh. Tapi kan anak kan nggak kayak Ustadz. Kalau Ustadz kan sebulan bisa 4 kali atau bisa 2 kali. Oh enggak juga, mungkin bukan saya. Saya cuma setahun 2 kali atau 3 kali. Oh begitu. Maksud anak gini loh Ustadz. Anak pingin ikut sama antum ini, anak ingin umroh lagi setelah umroh yang pertama. Boleh nggak Ustadz? Buat apa Pak? Anak pingin mengumrohkan abah aneh. Nanti insya Allah hari ketiga kan kita masih di Mekah tuh Ustadz. Anak pingin mengumrohkan buat abah anak. Boleh nggak ibu-ibu? Boleh. Berdasarkan hadis dari sahabat yang mulia ya. Hadis Abdullah bin Abbas yang ketika menceritakan tentang seorang perempuan dari suku Khas'am yang menghajikan dan mengumrahkan buat ayahnya.
Kemudian dari hadis Abu Razin Al-Uqaili yang menghajikan dan mengumrahkan buat siapa? Buat abahnya juga kan, seperti itu. Termasuk ada seorang perempuan dari hadis Buraidah ya, yang menghajikan buat ibunya yang sudah meninggal dunia. Nah berarti Ustaz, boleh begitu? Boleh, nggak ada masalah. Meskipun saya harus jujur mengatakan 1 kali safar, 1 kali umrah. Nah karena itu bisa sebagai penerang. Buat siapa? Buat abah dan umi kita yang sudah meninggal dunia. Karena kan nambah pahala, transfer pahala bahasanya seperti itu. Meskipun kita tahu abah kita udah haji, abah umi kita sudah haji. Nah haji dan umrah itu pun juga sebagai tameng Bu. Sehingga membuat mungkar dan nangkir itu tidak bisa masuk ke kuburan kita. Kalau bukan atas izin Allah, terasa berat untuk masuk ke kuburan kita. Itu beradanya di mana? Nanti kan yang ada di kepala kita sholat, yang ada di samping kanan kita puasa, yang di samping kiri kita zakat, yang ada di kaki kita yang menjadi tameng itu adalah ibadah haji, ibadah umrah, berbaktinya kita kepada kedua orang tua, kemudian berbuat baiknya kita dengan orang lain, dan silaturahim. Nah, itu ibadah-ibadah yang kelak menjadi tameng buat kita, sehingga membuat kuburan kita apa? Terang benderang. Wallahu a'lam bissawab ya. Ya ada doa dan istighfar, ada sedekah kita katakan, dan juga ada haji dan umrah. Dan banyak lagi amalannya ya. Intinya amal-amal baik semuanya. Itu yang bikin ya terang kuburan kita. Maka oleh sebab itu, ibu-ibu di umur kita yang sudah tidak muda lagi ini, tolong lebih banyak dominannya memikirkan akhirat ketimbang dunia. Ya, lebih banyak hari-hari kita ini beramal soleh, apalagi di bulan yang suci ini. Saya nggak yakin ibu-ibu paham nih. Ya, bulan suci itu ada berapa? 4. Oke. Tante, yang pertama Dzulqa'dah. Bulan yang ke-11. Sekarang ini Dzulqa'dah. Yang kedua Dzulhijjah. Yang ketiga Muharram dulu, bulan pertama. Rajab. Ramadan nggak masuk. Ramadan itu bulan apa namanya? Penuh dengan keberkahan. Bulan yang berlipat ganda juga pahala. Kajiannya kita ini bisa nggak di bulan yang suci aja? Jadi supaya pahalanya berlipat ganda. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab nanti. Atau bulan Ramadan kan seperti itu. Nah, kajian kita yang kita lakukan di bulan Dzulqa'dah itu nilai pahalanya berlipat ganda dibandingkan kajian kita di bulan Syawal, dibandingkan di bulan Sya'ban, dibandingkan di bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah. Jelas ibu-ibu? Nah, maka oleh sebab itu nih, sekarang ini rajin-rajin beramal. Apapun yang kita mampu kerjakanlah. Salat duha jangan ketinggalan lagi. Itu penerang. Tahajud dan witir itu sebagai cara kita masuk surga tanpa hisab. Bukan begitu? Naam, qobliyah dan ba'diyah, terutama rawatibnya, dibangunkan rumah dan istana di surga kelak. Bukan begitu? Salat duha 4 rakaat, ditambah qobliyah zuhur 4 rakaat. Jaminan rumah juga di surga. Qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat, diharamkan api neraka. Apalagi sudah. Nah, belum lagi doa-doanya. Nah, saya ibu-ibu, sudah 1,5 jam lewat ya. Cukup kan? Karena kalau lama-lama takutnya lupa juga. Apa boleh buat kita cukupkan sampai di sini dulu kajian kita. Nggak ada pertanyaan kan? 1, 2, 3, nggak ada ya. 4, nggak ada. 5, 6. Oke, kita mulai dari yang tua. Ya ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keraskan suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, ini mengenai ibu saya meninggal 8 Maret, hari Jumat 8 Maret 2024. Sebelumnya bapak mertua saya 8 Februari 2024, jadi berselang 1 bulan. Nah, sebelumnya bapak mertua saya usia 85 tahun, itu stroke. Yang mengurus sehari-hari selain untuk memandikan itu memandikan suami saya, tapi kalau untuk makan kasih obat tuh saya. Untuk ibu saya ada yang bantu ngurus. Tadi yang memandikan ayahnya ya? Yang memandikan bapak mertua itu suami saya. Oke ya, memang laki-laki ya.
Kalau ibunya nggak boleh ya anak laki-lakinya memandikan? Oh enggak. Enggak ya. Yang untuk mertua tinggal bapak mertua kemarin itu. Oke Ibu, pertanyaannya Bu, singkat saja. Ini apa, bapak mertua saya itu meninggal 8 Februari. Sebelumnya sih saya fokus ke bapak mertua karena bapak mertua kan stroke, tidak bisa hanya berbaring. Nah ibu saya itu masih bisa jalan-jalan gitu. Nah Qadar Allah yang meninggal duluan Ibu. Bapak mertua dulu. Oke. 8 Februari. Nah pas saat 3 hari setelah 8 Februari ibu saya tuh sesak napas gitu. Nah, Meninggal juga? Belum. Oh belum, nah. Nah 8 Februari itu waktu saya mau di rumah, ibu saya itu melihat ibu saya kan diabetes. Nah jadi seperti terabaikan. Ternyata itu 3 hari setelah bapak mertua meninggal ibu saya sesak. Saya bawa ke rumah sakit. Dalam sebulan itu 3 kali keluar masuk rumah sakit. Nah saya merasa sangat bersalah karena merasa mengabaikan ibu saya. Karena itu waktu 3 hari takziah kan itu makanan banyak, ibu saya kan diabetes. Waktu masuk rumah sakit itu gula darahnya tuh tinggi. Nah sampai akhirnya waktu meninggal itu ibu saya di ICU tuh kami tidak mentalkinkannya, ibu saya udah nggak sadar gitu. Sekarang masih ada ibunya. Iya. Pertanyaannya ibunya masih ada. Ibu saya udah meninggal. Ya. Pertanyaannya ibu kan pingin talkinnya tuh gimana gitu ya? Itu satu. Iya. Saya tuh masih terbayang-bayang kesalahan. Enggak salah, ibu enggak salah. Ya, saya bilang ya. Ibu wajar taat sama suami. Karena salah satu pengurusan untuk masalah tadi kan melayani makan, minum, obat-obatan. Ibu yang ditugaskan oleh suami. Wajar. Ibu kan bayangannya, ibu punya umi itu masih sehat walafiat. Jelas ya. Artinya ibu berpikir ya fine-fine aja. Artinya umi kita juga nggak minta kita untuk datang atau untuk mengurusi dan seterusnya. Nah kita juga tahu diri, kita datang juga. Kemudian kita menanyakan tentang keadaan dia dan seterusnya. Adapun misalnya qadar Allahnya itu dia terkena diabetes dan seterusnya, itu ya sudah takdir Allah Jalla wa'ala. Ibu jangan merasa bersalah karena banyaknya makanan di rumah mertua tadi itu. Enggak tahu kita kan, kita enggak tahu ya. Kita mungkin bisa menginfokan ya makanan yang patut dimakan ini dan seterusnya. Nah intinya mudah-mudahan salah satu sebab husnul khotimah juga kena sakit Bu. Kita tahu memang mentalkinkan itu ya satu hal bisa menyebabkan orang itu husnul khotimah dengan dia mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Tapi yang kita perlu pahami juga kalau kita meninggal dunia yang sebelumnya itu kita sakit dan kita sabar menerima musibah dan ujian tersebut, insya Allah husnul khotimah juga. Nah sekarang tugas ibu mendoakan beliau almarhum umi kita itu. Yang kedua kalau ibu punya kemampuan bersedekahlah atas nama umi tadi. Ya, umi dapat pahala, ibu pun juga dapat pahala. Nah, termasuk yang lainnya lah, amalan-amalan yang baik. Kalau ibu nanti ke tanah suci, ke Makkah umrah, nanti umrahkan juga buat beliau. Nah, itu kita katakan untuk apa? Sifatnya ya tambahan pahala lah. Mudah-mudahan tambahan pahala buat umi kita seperti itu. Jangan merasa gimana itu ibu, sehingga membuat kita nanti nggak terurus yang lainnya. Ibu masih ada suami, ibu masih ada anak-anak, perjalanan masih jauh insya Allah, kan seperti itu. Jadi sekarang tugas ibu setiap sujud sebelum salam doakan beliau. Paling tidak itu. Wallahu alam. Cukup Bu ya? Ustaz, terakhir, apakah bisa mengirimkan Al-Fatihah itu ada? Jadi begini, yang sampai itu kita katakan pertama doa dan istighfar. Doa paling penting. Doa itu paling penting. Hadis firman Allah dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-10. Kemudian yang kedua adalah sedekah. Ya, yang ketiga badal haji dan umrah. Kalau beliau punya utang segera lunasi utang beliau. Nah, adapun yang ibu tanyakan tadi itu ada khilaf di kalangan ulama. Sekarang yang wajib dulu lah doakan, mintakan ampunan. Seperti itu. Yang ibu tanyakan tadi ada perdebatan di kalangan ulama. Ya, siapa tadi? Yang nomor 2? Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ini kan bentar lagi kita menghadapi bulan Dzulhijjah akan berkurban. Tadi Ustadz sampaikan bersedekah atas nama keluarga kita, misalkan orang tua kita, suami, ibu atau anak yang sudah tiada.
saya pernah mendengar kajian Ustaz, Rasulullah berkurban hanya 2, satu atas nama keluarganya, yang satu untuk umatnya. Jadi pada saat nanti kita ingin berkurban, kita niatkan atas nama keluarga kita untuk semuanya atau bagaimana yang afdalnya Ustaz? Iya. Yang pertama, kita dulu sebagai yang hidup yang berkorban. Jelas ya? Kalau ibu memang punya kemampuan cuma seekor kambing saja, boleh diikut sertakan itu kedua orang tua kita dalam korban kita. Boleh diikut sertakan kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia itu kepada kita. Karena kita kan mengatakan ketika kita menyembelih korban itu bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hadza minka walaka anni wa an ahli baiti. Artinya kita niatkan ini dariku dan dari keluargaku. Nah, bisa jadi kita niatkan untuk abah umi kita bisa. Kalau ibu memang mampunya 1 ekor kambing saja. Tapi kalau mampu punya kelebihan seperti itu, alangkah baiknya ya ibu beli kambing 1 lagi buat almarhum ayah ibu. Ya. Artinya buat abah kita tadi itu 1, insya Allah ya umi kita juga dapat, ya kan, seperti itu. Insya Allah, biiznillah seperti itu. Kalau punya kemampuan, tapi jangan dipaksakan. Wallahu a'lam bishawab. Nah kalau ibu nggak mampu dengan korban, sedekah aja. Beli nasi uduk, nasi ulam, nasi kuning, ya sedekah ibu. Niatkan untuk ayah bunda kita, sampai nggak pahalanya? Sampai, berdasarkan 3 hadis. Dari hadis Abdullah bin Abbas, kemudian hadis ibunda Aisyah, dan hadis Abu Hurairah. Jelas ibu? Sekali lagi, sesuai kemampuan. Yang ketiga, ya ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat jenazah. Iya, hukumnya fardu kifayah. Sudah dimandikan, sudah dikafankan, nenek langsung salatkan tuh jenazahnya. Nah, ketika meninggal itu sedang tidak di tempat di luar kota, batasnya itu berapa hari ketika kita menyolatkan di pemakaman itu Ustaz? Apakah kita kalau memang sudah sampai, para ulama berdebat dengan masalah batasan itu. Ada yang mengatakan 1 bulan, ada yang mengatakan 2 bulan, ada yang mengatakan lebih daripada itu. Artinya kalau memang kita sejaman dengan dia, artinya waktunya nggak jauh-jauh banget, nggak lama-lama banget, kita katakan datang ke kuburannya untuk menyolatkan jenazahnya. Wallahu a'lam bishawab. Boleh. Naam. Mensolatkan jenazah. Naam, solatkan jenazah meskipun meninggalnya sudah 1 pekan, kan seperti itu. Misalnya nenek lagi umrah, saudara meninggal, nenek setelah kembali dari umrah, kemudian langsung datang ke kuburannya untuk menyolatkan jenazah saudaranya tadi. Bolehkah? Tidak mengapa yang demikian. Sebagaimana dilakukan oleh ibunda Aisyah ketika Abdurrahman, abangnya meninggal dunia, gak sempat untuk menyolatkan jenazah, entah alasan apa. Setelah 1 bulan baru beliau datang kemana, ke kuburannya Abdurrahman tersebut untuk menyolatkan jenazahnya. Wallahu a'lam bishawab. Apa ibu ya? Oh iya, ya ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tertanya, kenapa tadi bersedekah untuk orang tua? Misalnya tadinya kan kita mau berkorban ya. Tapi kan belum ada kemampuan. Belum dipotong. Apakah masih bisa diganti orang tua gitu? Begini, pastikan kita yang hidup dulu yang berkorban Bu ya. Jangan yang meninggal. Sudah punya ibu. Yang untuk yang hidup misalnya suami ibu dulu. Iya kan? Iya kan? Artinya suami sudah mewakili istri dan anak-anaknya. Nah kebetulan ada kelebihan, kita belikan kambing lah misalnya, atau urunan sapi lah buat siapa yang meninggal dunia. Bolehkah begitu? Boleh, tidak mengapa. Iya, Ustaz, suami juga Ustaz, kita itu di kampung, saya tadinya nggak tahu kalau Ustaz boleh itu berkorban atas nama orang tua. Oke. Boleh lah, belum waktunya kan. Berkorban itu berapa hari? Salah lagi kan? 4. 1, 2, 3, 4. Tanggal 10 Zulhijjah setelah pelaksanaan salat Idul Adha. Yang kedua, ketiga, keempat Ayyamut Tasyrik. Ya, tanggal 11, 12 dan tanggal 13. Boleh, Bu. Boleh. Atas nama saya juga boleh. 6 seperti itu. 6. Tep. Cepat Bu, ya. Mau asar ini. 6.
Kenapa Bu? Coba. Nafas dulu, nafas. Jangan takut, jangan merasa ya. Nah, ya, gimana pelan-pelan ngomongnya? Oke. Tempat wudhu, klosetnya, oke. Ibu, itu kan dibersihkan setiap kali kita buang air, bukan begitu? Diplaskan. Lah, kalau ibu ragu, ya ibu siram aja dulu. Siramin aja dulu tuh. Kalau ibu takut khawatir bekas kencingnya orang atau apa, siram aja dulu, siram, baru kita buang hajat di situ. Enggak. Ya, ibu jangan ragu banget, akhirnya nggak buang air kecil loh, akhirnya di situ. Akhirnya jadi sakit. Jadi kalau kita masuk di tempat umum itu, kita merasa was-was, nih jangan-jangan ada najisnya, jangan-jangan ada kotornya, dan seterusnya, bersihkan dulu, kan ada siraman itu. Gampang, itu teknis aja. Wallahu a'lam bissawab. Jelas Bu? Tayyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk apa Bu? Sedekah. Sedekah nih. Selain untuk ibu, juga untuk orang tua ibu. Masya Allah. Ustadz nggak ada tuh masuk di situ. Ustadz, nah. Sampai. Kalau ibu bersedekah atas nama dia, sampai. Nggak usah, Allah Maha tahu dalam hati aja. Jangan sampai diomongkan dari si fulan nih, padahal udah meninggal. Udah Allah Maha tahu itu. Nggak mesti harus akadnya tuh kayak orang menikah itu. Nah, mau kecil mau besar nggak usah disebut, nggak apa-apa. Bilang aja dari hamba Allah. Jangan disebut juga besar juga nggak usah, kecil juga apalagi. Ibu, yang penting ikhlasnya ibu bersedekah. Itu pastikan, jangan bersedekah karena orang. Pastikan ibu ikhlas bersedekah. Oke Bu? Nah, barakallahu fiik, cukup ya. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.